Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini Ulina akan menyampaikan materi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester Gasal dengan materi Bersih itu Sehat. Pada materi ini terdapat kompetensi inti. KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selain terdapat kompetensi inti, pada pelajaran ini terdapat kompetensi dasar, yakni memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Pembelajaran kali ini adalah mempunyai tujuan 1. Siswa mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik dan benar. 2. Siswa mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik dan benar. 3. Siswa mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajarannya, mari kita pelajari materi berikut ini. Bersih itu sehat. Dalam tema ini terdapat beberapa subtema. Yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Subtema yang kedua, aku senang berwudu. Dan subtema yang ketiga adalah ayo belajar tayamum. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar berikut, coba, anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo, ikuti pelajaran ini. Insya Allah, kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Ahmad selalu melakukan wudhu. Karena itu, wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar, agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu, ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Bersih itu sehat. Orang yang bersih
insya Allah akan terhindar dari penyakit. Materi yang akan kita pelajari subtema yang pertama adalah mengenal arti bersih dan sehat. Apa itu bersih? Bersih yaitu bebas dari kotoran. Apa itu suci? Suci artinya bebas dari najis. Dan apa itu najis? Najis artinya yang menjadikan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang contoh najis. Yang pertama, jilatan anjing. Kedua, kotoran atau tinja. Yang ketiga, darah. Dan yang keempat, air seni. Berikut adalah contoh-contoh najis. Nah, semoga kalian paham ya. Kemudian, tahu tidak bahwa hadas itu dibagi menjadi beberapa macam? Pembagian hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan hadas kecil berupa buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, tadi contohnya buang air yang dapat menyebabkan batalnya wudhu. Kemudian cara menghilangkannya dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Ya, mandi di sini adalah mandi wajib. Perhatikan, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Cermati gambar berikut. Yang ditunjukkan anak panah adalah 1. Badan. Badan orang yang sholat harus bersih. 2. Pakaian. Pakaian yang dipakai juga harus bersih. 3. Tempat. Tempat yang mana? Tempat yang seluas sajadah yang digunakan untuk sholat. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat seperti pada gambar di samping, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, kamar mandi, dan lain-lain. Gemar membersihkan anggota badan. Amati dan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah
gambar-gambar anggota tubuh yang harus kita jaga kebersihannya. Mulai dari gigi, telinga, leher, rambut, jari tangan, kaki, jari kaki, dan juga wajah kita. Ini adalah anggota tubuh yang harus kita jaga kebersihannya. Nah, cara membersihkan najis. Amati gambar di bawah ini. Membersihkan najis yang berupa darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Di mana air mutlak itu contohnya adalah air sumur dan air hujan. Bagaimana caranya? Air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Kalian bisa lihat gambar seperti di samping. Airnya kita ambil dengan tangan kanan, kemudian kita siramkan pada benda yang terkena najis. Cebok membersihkan kotoran seperti tinja atau dalam istilah Islam disebut dengan istinja. Adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau air besar. Cebok dapat menggunakan tisu, batu, air, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Itu tata cara membersihkan najis. Ketika kita hendak mau ke kamar mandi, maka kita baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka kita melangkahkan kaki kiri kita. Caranya, langkah kaki kiri, tundukkan kepala, jangan bersuara, karena itu adab kita. Materi selanjutnya, subtema kedua adalah aku senang berwudu. Siapa sih yang tidak senang berwudu? Nah, seperti cerita Ahmad tadi, wudu bisa membuat wajah kita menjadi bersih dan terlihat berseri-seri. Amati dan perhatikan gambar berikut. Ini adalah gerakan wudu mulai dari nomor 1 sampai nomor 8. Apa saja itu urutan-urutan wudu? Tata cara wudu. Yang pertama, dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air, kemudian dikeluarkan kembali. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Jadi seluruh wajah diusap ya, dari ujung dagu sini bawah sampai ke atas ujung yang tumbuh rambut. Kemudian selanjutnya diwajibkan membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Nah, maksudnya kita basuh tangan kita sampai ke siku. Ya, kita utamakan mulai dari sebelah kanan. Selanjutnya diwajibkan menyapu atau mengusap kepala atau bisa dikatakan sebagian rambut ya, sebagian atau seluruhnya, jadi di depan saja sini. Oke. Kemudian yang 7, dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam dengan cara diputar.
ya gitu. Kemudian yang kedelapan adalah diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Submateri yang ketiga adalah ayo belajar tayamum. Sedang apa ya? Nah, tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila 1. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedang waktu sholat sudah masuk. 2. Sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. 3. Dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Bagaimana cara melakukan tayamum? Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kita niatkan melakukan tayamum. Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Perhatikan gambar. Debu itu kita tepuk-tepukkan terlebih dahulu, baru kita usapkan ke wajah kita. Ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Bagaimana cara mengusapkan debu pada tangan kita? Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Nah, untuk apa kita bernyanyi? Supaya kita selalu menjaga kebersihan diri kita, kebersihan tempat dan lingkungan sekitar kita. Rangkuman dari pelajaran berikut adalah 1. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. 2. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. 3. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. 4. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. 5. Hadas ada dua macam, hadas besar, hadas kecil. 6. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. 7. Hadas besar dihilangkan dengan mandi atau mandi wajib dan mandi junub. 8. Membasuh anggota wudu harus sempurna sesuai batasnya. Kemudian 9. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. 10. Melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Semoga bermanfaat apa yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.